Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan saya kepada dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif Bapak Riza Musni Eskep, MKes. Adapun judul dari materi hari ini yaitu penelitian survei, proses penelitian, masalah dan model hubungan antar variabel dengan beranggotakan saya Nur Azharaini Azlia, Nova Ramadini Ripnia Sibuan, Leni Anggraini, Bella Ditya, dan Fatia. Pengertian metode survei. Metode survei adalah model penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, dan hubungan variabel psikologis dan sosiologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu dan hasil penelitiannya cenderung untuk digeneralisasikan. Oke, baik, di sini lanjut ke proses penelitian kuantitatif. Nah, jadi setiap penelitian selalu berangkat dari masalah. Jadi pada penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa peneliti harus sudah jelas dan ditunjukkan dengan data yang valid. Nah, setelah masalah diidentifikasikan dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dengan kalimat pertanyaan. Nah, berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti menggunakan berbagai landasan teori untuk memperjelas masalah dan menjawabnya. Lanjut, jawaban terhadap rumusan masalah yang baru menggunakan teori tersebut yang dinamakan hipotesis. Hipotesis yang masih merupakan jawaban sementara tersebut selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya secara empiris di lapangan. Untuk itu, peneliti menetapkan populasi sebagai tempat pengujian dan sekaligus menyiapkan instrumen penelitiannya. Bila populasi terlalu luas, jadi peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Nah, selanjutnya, instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dapat berbentuk tes maupun non-tes, harus valid dan reliable. Oleh karenanya, instrumen perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Nah, selanjutnya data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data menggunakan statistik. Nah, statistik yang digunakan dapat berupa statistik deskriptif dan inferensial atau induktif. Selanjutnya, data dari hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Pembahasan terhadap hasil penelitian merupakan penjelasan yang mendalam dan interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan. Setelah itu, hasil penelitian diberikan pembahasan, maka selanjutnya dapat disimpulkan. Kesimpulan berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang telah terkumpul. Nah, yang terakhir, karena peneliti melakukan penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah, maka peneliti berkewajiban untuk memberikan saran-saran. Melalui saran-saran tersebut, diharapkan masalah dapat dipecahkan. Saran yang diberikan harus berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu masalah dan sumber masalah. Nah, setiap penelitian itu dilakukan karena adanya suatu masalah. Nah, masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara teori dengan pelaksanaan, atau antara rencana dengan pelaksanaannya. Nah, menurut Stoner 1982 mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui bila terdapat hal-hal berikut. Yang pertama, terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Nah, misalnya itu orang atau kelompok yang biasanya mengelola pemerintahan dengan sistem sentralisasi lalu berubah menjadi desentralisasi, maka akan muncul suatu masalah. Nah, contoh yang kedua yaitu orang yang biasanya menulis menggunakan mesin ketik manual harus ganti dengan komputer, maka itu akan juga memunculkan masalah. Yang kedua, ada terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataannya. Nah, suatu rencana yang telah ditetapkan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan tujuan dari rencana tersebut, maka tentu ada masalah. Nah, misalnya itu, menurut teori, kalau pegawai diberi insentif, maka kinerjanya akan naik. Namun, dalam praktik, setelah insentif diberikan, ternyata kinerja pegawai juga tidak naik. Nah, yang ketiga tuh adanya pengaduan.
dalam suatu organisasi yang tadinya tenang tidak ada masalah, ternyata setelah ada pihak tertentu yang mengadukan produk maupun pelayanan yang diberikan, maka timbul masalah dalam organisasi itu sendiri. Nah, pikiran pembaca yang dimuat dalam koran terkait mengadukan kualitas produk atau pelayanan suatu lembaga dapat dipandang sebagai masalah karena diadukan lewat media. Banyak orang yang menjadi tahu nih akan kualitas produk dan kualitas pelayanan dari organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Dengan demikian, orang tidak akan membeli lagi nih atau tidak menggunakan jasa lembaga itu lagi. Dengan demikian tuh masalah penelitian dapat digali dengan cara menganalisis isi pengaduan tersebut. Selanjutnya ada kompetisi. Nah, adanya saingan atau kompetisi sering dapat menimbulkan masalah. Nah, perusahaan pos dan giro merasa mempunyai masalah nih setelah ada biro jasa yang menerima titipan surat dan pengiriman paket. Contohnya, misalnya itu perusahaan kereta api memandang angkutan umum di jalan raya yaitu bus sebagai pesaing, sehingga menimbulkan masalah. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Nah, yang selanjutnya itu ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini berbeda dengan yang namanya masalah. Kalau masalah itu merupakan senjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Sedangkan di rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data kita. Nah, di rumusan masalah ini terdapat 3 bentuk kelompok yang dapat dikelompokkan. Yang pertama itu ada rumusan masalah deskriptif. Nah, masalah deskriptif ini suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Nah, jadi dalam penelitian ini si peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Nah, contoh rumusan masalah deskriptif itu misalnya pertanyaannya bagaimanakah sikap masyarakat terhadap adanya aturan PSBB di Jakarta. Nah, untuk yang kedua itu ada rumusan masalah komparatif. Nah, rumusan masalah komparatif ini yaitu rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda juga. Nah, untuk contoh rumusan masalah ini itu misalnya pertanyaannya adakah perbedaan produktivitas kerja antara pegawai negeri, BUMN dan swasta? Nah, untuk yang ketiga itu rumusan masalah asosiatif. Nah, untuk rumusan masalah asosiatif ini adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Nah, di rumusan masalah asosiatif ini dibagi menjadi 3 bentuk juga. Yang pertama itu ada hubungan simetris. Nah, hubungan simetris ini adalah suatu hubungan antara 2 variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersama. Misalnya contohnya itu adakah hubungan antara warna rambut dengan kemampuan memimpin suatu perusahaan? Nah, lalu yang selanjutnya itu ada yang kedua itu ada hubungan kausal atau sebab akibat. Nah, hubungan kausal ini yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi, di sini ada variabel independen atau yang mempengaruhi dan dependen atau yang dipengaruhi. Nah, contohnya itu contoh pertanyaan itu seperti seberapa besar pengaruh kepemimpinan terhadap efisiensi kerja karyawan, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir itu ada hubungan interaktif, reciprocal atau timbal balik. Nah, hubungan interaktif ini adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Jadi di hubungan interaktif ini nggak diketahui mana variabel independen dan dependennya. Untuk contoh pertanyaan atau pernyataan di hubungan interaktif ini misalnya bahas motivasi nih, hubungan antara motivasi dan prestasi. Nah, motivasi dapat mempengaruhi prestasi, begitu juga sebaliknya. Seperti itu untuk contoh hubungan interaktif. Variabel independen atau variabel bebas adalah faktor atau kondisi yang kita ubah atau kendalikan dalam sebuah eksperimen untuk melihat efeknya pada sesuatu yang lain. Misalnya, dalam sebuah penelitian untuk mengetahui pengaruh musik terhadap tingkat stres, nah musik tersebut itu merupakan variabel bebasnya. Jadi, intinya itu adalah variabel ini merupakan sesuatu yang kita manipulasi untuk melihat apa yang terjadi pada variabel lain. Nah, selanjutnya itu ada variabel dependen atau variabel terikat. Variabel dependen ini atau variabel terikat ini merupakan hasil atau efek yang kita ukur dalam sebuah eksperimen untuk melihat pengaruh dari variabel yang kita ubah.
Misalnya tuh dalam sebuah penelitian yang ingin kita ketahui nih, pengaruh tidur terhadap kinerja memori. Nah, kinerja memori ini tuh merupakan variabel terikatnya. Jadi variabel ini itu merupakan apa yang kita perhatikan atau ukur untuk melihat apakah ada perubahan karena variabel yang kita kendalikan. Selanjutnya ada variabel moderator. Nah, variabel moderator ini merupakan faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Misalnya, jika kita sedang meneliti apakah olahraga atau variabel independen dapat mempengaruhi tingkat kebahagiaan atau variabel dependen. Nah, jadi cuaca itu bisa menjadi variabel moderatornya. Artinya, efek olahraga terhadap kebahagiaan itu mungkin lebih kuat pada hari-hari cerah dibandingkan hari-hari hujan. Jadi, variabel moderator ini itu merupakan sesuatu yang bisa mengubah seberapa kuat atau lemahnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya itu ada variabel intervening atau variabel penyelah. Merupakan faktor yang menjelaskan bagaimana atau mengapa variabel independen ini dapat mempengaruhi variabel dependen. Nah, selanjutnya itu ada variabel intervening atau variabel penyelah, merupakan faktor yang menjelaskan bagaimana atau mengapa variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Nah, misalnya itu jika kita ingin mengetahui apakah pendidikan atau variabel independen ini dapat mempengaruhi penghasilan atau variabel dependen. Nah, jadi keterampilan yang diperoleh selama pendidikan bisa menjadi variabel interveningnya. Nah, dalam arti pendidikan dapat meningkatkan keterampilan yang pada gilirannya dapat pula meningkatkan penghasilan. Jadi itu variabel intervening ini nih merupakan penghubung yang menjelaskan proses atau mekanisme antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, selanjutnya ada variabel kontrol. Nah, variabel kontrol ini adalah faktor-faktor yang dijaga tetap sama atau dikendalikan oleh peneliti agar tidak mempengaruhi hasil penelitiannya. Nah, saat melakukan penelitian yang bersifat membandingkan, peneliti harus memastikan bahwa variabel kontrol ini tetap konsisten supaya perbandingannya menjadi adil dan hasilnya menjadi akurat. Nah, misalnya itu jika kita ingin membandingkan efektivitas dua metode belajar, yaitu variabel kontrolnya bisa termasuk jumlah waktu belajar, materi yang dipelajari, dan lingkungan belajar. Dengan menjaga variabel-variabel ini tuh kita bisa lebih yakin bahwa perbedaan hasil disebabkan oleh metode belajar itu sendiri, bukan oleh faktor yang lain. Kita masuk ke model hubungan antar variabel. Yang pertama, model hubungan sederhana seperti model independen dan dependen. Yang kedua, model hubungan variabel ganda dengan dua variabel independen. Yang ketiga, model hubungan variabel ganda dengan tiga variabel independen. Yang keempat, model hubungan variabel dengan dua variabel dependen. Yang kelima, model hubungan variabel ganda dengan dua variabel independen dan dua variabel dependen. Yang keenam, model hubungan struktural atau jalur. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.